Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada para pembelajar yang baru bergabung, untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami konsep ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar. Sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Perencanaan pendidikan dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu, sesuai dengan jangka waktu perencanaan, agar menyelenggarakan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Tujuan perencanaan pendidikan yaitu untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kemudian untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga dan waktu selama proses layanan pendidikan. Serta untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Perencanaan pendidikan minimal harus memenuhi ciri-ciri, sebagai berikut. Berorientasi pada visi misi kelembagaan yang akan diwujudkan. Komprehensif dan sistematis dalam arti tidak parsial atau segmentatif tetapi menyeluruh, terpadu integral dan disusun secara logis, rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Serta berorientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi berbagai persoalan di masa depan. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain. Prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Prinsip efektivitas efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang. Prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Prinsip objektif, rasional dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan, dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas serta berkesinambungan. Prinsip kooperatif komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu teamwork yang baik. Prinsip human resources development, artinya, layanan pendidikan pada peserta didik harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul baik dari aspek intelektual, aspek emosional dan aspek spiritual.